Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Waalaikumsalam. puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini kita masih bisa berkesempatan bertemu lagi, ngobrol lagi, insya Allah ngobrol santai, santai tapi serius. Oke, jadi mungkin kita mulai saja dari ini ya, dari topik yang kemarin itu di simposium ya. Ini hari ke-8 ya, Pak Gari ya? Ke-9 sekarang. Oh, ini udah hari ke-9 ya? Oke. Iya, Ya. Siapa dulu nih yang ingin mulai, Bu Verna apa Pak Gali? boleh. Boleh Mbak Gali. Aku dulu ya, oke. Kalau dari yang video kemarin itu emang lebih ngejelasin data sih, data penelitian, terus juga kayak tantangan apa aja yang dirasakan sebagai individu yang memiliki gangguan pendengaran gitu. Ya. Jadi ada data-data tervalidasinya, terus juga ternyata banyak sih ketidaksetaraan hak di sana gitu. Jadi kayak anak-anak atau individu yang memiliki gangguan pendengaran itu sering dikaitkan dengan kayak keterampilan bahasanya tuh tertunda, terus juga tingkat bahasanya lebih rendah dalam literasi, terus juga kayak kualitasnya lebih rendah antara interaksi anak dan orang tua. Jadi banyak banget permasalahan di sana gitu yang ditemukan, dan juga stigma-stigma itu tuh ternyata yang Ellen itu karena gangguan pendengaran juga, dia juga mendapatkan stigma yang negatif itu, kayak ditanya kayak misalkan, "Kamu gangguan dengar atau kamu tuli?" Terus Ya. juga, "Kamu kok bicaranya sangat bagus ya walaupun kamu tuli?" Gitu. Jadi kan itu perundungan untuk diri dia sendiri. Padahal, di sana tuh sebenarnya udah ada kayak, kayak kerjaan yang memang menerima anak gangguan pendengaran atau individu tunarungu gitu sebenarnya, dan Ellen tuh mau membuktikan itu kalau perundungan itu semuanya tidak benar gitu. Dan juga di sana itu ada yang namanya SDOH ya, yang kayak Social Determinant of Health gitu. Jadi di situ tuh kayak lingkaran di mana kondisi lingkungan itu akan mempengaruhi individu dan perbedaan kelompok dalam status kesehatannya gitu. Jadi dari situ aja bisa tahu nih permasalahan masing-masing di tipikal SDOH-nya itu. Jadi kayak ekonomi, kestabilan ekonomi, terus kayak tingkat pelayanan kesehatannya, terus juga lingkungannya, pendidikannya, dan sosial di komunitasnya itu dia teliti satu-satu gitu. Gitu sih. Oke, Mbak Gali. Bu Verna silakan Bu. Kok sejujurnya lupa nonton. Aku nggak ingat kalau hari ini, aku kira sudah weekend. Aku pack gajian. It's okay, it's okay. Habis foya-foya hari ini, jadi lupa belajar, ya Allah. Ingatnya hari ini udah weekend, aku tadi malah udah dirapihin webcam segala macem, ring light udah dirapihin, baru inget tadi pas ngeliat. Jadi aku simak aja dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi memang ini ya agak serius. Ellen itu memang konsentrasinya. Dia sebetulnya ini ya pengguna implan, bilateral cochlear implant, lalu kemudian sekarang dia kelahiran 42 kalau tidak salah ya, pokoknya tahun 40-an sekian. 40-an. Ya, terus kemudian pengguna bilateral cochlear implant, dia certified auditory verbal therapist, dia salah satu pionir ya dalam bidang auditory verbal therapy. Lalu dia juga melanglang buana, artinya dia adalah mentor internasional gitu ya. Dia saat ini sepertinya sedang di Arab, dulu pernah di mana gitu, di negara-negara berkembang juga dia banyak pengalamannya. Jadi sangat international minded, dan di mana-mana memang dia melihat ketimpangan-ketimpangan ya. Jadi ketimpangan yang misalnya di Amerika yang paling umum itu adalah kombinasi ini ya, yang paling paling deadly combination itu adalah poor ya, terus kemudian non-white, satunya lagi apa? Deaf. Ya, non-white dan deaf ya kalau di dunia masalah pendengaran. Jadi itu udah deadly combination gitu. Kalau misalnya kan kalau mayoritasnya kan
kulit putih gitu kan. Benar. Lalu mayoritasnya juga mendengar. Lalu mayoritas, bukan mayoritas yang mungkin yang misalnya di media yang ditampilkan dan seterusnya itu hanya yang berada, yang kulit putih dan mendengar gitu kan. Jadi sudah ada di combination tuh kalau udah ada poor, non-white, and deaf. Nah itu di negara yang so-called maju gitu ya, di Amerika gitu. Gimana di kita gitu kan, apa kabarnya di Indonesia? Jadi mungkin yang ingin kita kaitkan ya, maksudnya apa yang kita dengarkan dari simposium itu, apa yang terjadi di negara maju itu bisa kita kaitkan di Indonesia, sehingga ya mungkin kita bisa turut kontribusi ya menjadi bagian dari, mudah-mudahan bagian dari solusinya gitu. Nah, jadi mungkin saya ingin cerita dulu versi ideal sebetulnya ya, kalau dalam masalah pendengaran nih, versi ideal dulu. Dan kalau misalnya berbagai penelitian gitu, terus kemudian berbagai kebijakan dan seterusnya, itu memang saat ini yang paling ideal adalah di Australia sepertinya ya. Kemarin saya dengar dari Dr. Hari bahkan di Australia tuh ya sampai bilateral, tidak hanya unilateral yang di cover gitu. Lalu kemudian oleh pemerintah ya. Lalu kemudian bahkan transportasinya pun diganti gitu kan, kalau mau dari rumah ke tempat terapi atau mengurus apapun terkait masalah pendengaran anaknya, semua di cover. Jadi saya cerita dulu idealnya nih ya, sehingga kita bisa mengukur Indonesia ada di mana nanti ya dibanding ideal itu, lalu apa yang bisa kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah di cover, apa yang belum, dan apa nih langkah-langkah kita selanjutnya. Jadi idealnya pertama, semua vaksin lengkap tentu ya kalau di negara maju ya. Jadi masih kecil aja vaksin-vaksin sudah lengkap, termasuk vaksin rubella semuanya ya, torch dan semuanya tuh pokoknya rubella itu sudah langka ya di Australia itu. Jadi mentor saya pas ke sini dan pas melihat banyak kasus rubella, katanya ya ampun masih ada rubella gitu-gitu. Tahun 2013 loh ya mentor saya ke sininya, Sarah Dixon itu masih ada rubella ya Kak gitu. Di sana tuh sudah langka gitu ya. Nah, itu aja udah disparities ya, udah ada ketimpangan. Lalu kemudian sebelum menikah kan ada pengetesan dulu ya, macam-macamnya kesehatannya, torch dan seterusnya. Nah, maksudnya pertama dari vaksin aja kita belum gitu ya, dan itu baru sedikit ya yang sudah tervaksin di Indonesia ya. Belum universal gitu, belum semua orang Indonesia. Lalu untuk ini aja, untuk tes torch gitu sebelum menikah itu ada biaya gitu yang tidak sedikit, dan itu juga tidak ada yang mengcover ya, kita harus mengeluarkan sendiri, itu saja sudah disparities lagi. Lalu kemudian pas mengandung, nah ini juga macam-macam lagi tantangannya ya, tantangan gizi gitu, banyak yang ibu hamil gizinya tidak kalau di Indonesia tidak tidak mendapatkan gizi yang baik gitu ya, bahkan sejak hamil gitu. Belum tidak ada parenting class gitu ya, misalnya ketika kehamilan harus apa sejak kehamilan, jangan kan anaknya sudah ada ya, ketika kehamilan aja kan banyak hal ya yang bisa kita mulai stimulasi gitu ke anak, gitu, ke janin dalam kandungan. Tidak hanya tentang kesehatannya, tentang psikologisnya dan seterusnya. Jadi misalnya nih, bahwa kalau seorang ibu stres gitu ketika hamil, itu pun bisa mengganggu janinnya, hal-hal semacam itu kan tidak ada yang mengajarkan gitu. Lalu nanti ketika lahir, kalau dari sisi masalah pendengaran, kalau di negara maju seperti Australia itu universal newborn hearing screening kan, jadi begitu bayi baru lahir, jangankan belum bayi ini ya, maksudnya lahir gitu, pas masa kandungan pun kan, kalau misalnya ada resiko-resiko itu pasti sudah diinformasikan, pasti sudah disiapkan gitu ya, antisipasi gitu ya oleh tim kesehatan, dibicarakan dengan orang tua. Begitu lahir universal newborn hearing screening, siapapun yang lahir bayi dimanapun di negara maju, itu mandat pemerintah harus tes pendengaran. Nah, di kita itu juga masih tidak terjadi ya, hanya sebagian kecil yang bisa mengetahui sejak lahir. Jadi sebelum di discharge gitu ya, sebelum keluar dari rumah sakit bersalin, anak-anak ini sudah di screening pendengarannya. Lalu kemudian jadi selambatnya tuh usia 1 bulan screening pendengaran. Nah, setelah itu pun kalau di negara maju itu semua gratis ya, tes pendengarannya gratis kalau di negara maju. Lalu kemudian kalau misalnya refer hasilnya ya, ternyata tidak lulus nih screeningnya, refer sepertinya ada indikasi masalah pendengaran, selambatnya usia 3 bulan itu sudah
di pemeriksaan diagnostik lengkap gitu kalau memang refer, sehingga diketahui ya jenis gangguan pendengarannya, level gangguan pendengarannya, penyebabnya macam-macam. Jadi 136 ya ininya ya, rumusnya 136, yaitu early hearing detection and intervention. Nah, setelah 3 bulan ya, selambatnya ya, banyak juga yang lebih cepat ya di negara maju dan itu praktik ideal. Selambatnya usia 3 bulan sudah diketahui secara diagnostik, secara lengkap semua tentang gangguan pendengaran anak ini gitu ya. Lalu kemudian selambatnya usia 6 bulan sudah diintervensi ya, artinya diintervensi itu karena sudah diketahui derajat gangguan dengarnya, kebutuhannya apa dan seterusnya. Kemudian disediakan teknologi pendengaran yang sesuai kebutuhannya, lalu kemudian terapi ya, auditory verbal therapy dan seterusnya. Pak Gali nanti aku minta tolong di-admit ya kalau ada yang masuk ya. Iya udah baik. Lalu jadi itu 6 bulan selambatnya sudah mulai diintervensi. Jadi dan banyak penelitian di Australia yang menunjukkan bahwa idealnya kalau memang anak ini ringan hingga sedang, idealnya menggunakan alat bantu dengar itu antara usia 3 sampai 6 bulan usia bayi ya. Itu idealnya. Lalu kalau memang ini gangguan pendengarannya severe to profound, berat hingga berat sekali, itu idealnya adalah di usia 6 sampai 9 bulan menggunakan implan rumah sikut, dioperasi implan rumah sikut. Jadi kalau misalnya itu diikuti masa-masa ideal itu, nanti perkembangan pendengaran, bahasa ucapannya kurang lebih sama dengan sebayanya kalau itu terjadi. Lalu kemudian kalau misalnya itu tidak diikuti, jadi yang tadi ABD 3 sampai 6 bulan, lalu kemudian implan itu mulai dari 6 sampai 9 bulan, itu nanti setiap penundaan 6 bulan dari waktu ideal itu akan menentukan akan memundurkan juga nanti kemampuan bahasanya ya. Misalnya ketika nanti sama-sama di 3 tahun semua anak itu dites gitu ya bahasanya, pendengarannya, ucapannya. Anak-anak yang tadi ya 3 sampai 6 bulan sudah pakai ABD atau 6 sampai 9 bulan pakai implan, dibandingkan dengan anak-anak lain yang mundur ya, dipakaikannya tuh setiap 6 bulan itu ada 7,5 poin di bawah normal gitu ya. Artinya kalau ada kurva Bell gitu ya yang biasa itu setiap 6 bulan tuh ke sini gitu ya. Yang misalnya 85 sampai 115 adalah normalnya. Dia akan mundur ke sini gitu ya. Dan jadi itu sangat berpengaruh pemunduran atau penundaan 6 bulan itu. Nah, makanya saya ulangi istilah ini ya, mudah-mudahan mudah diingat. Tadi pertama 136 ada early hearing detection and intervention. Lalu kemudian ada juga ya penelitian yang Sharma sampaikan, Sharma dan kawan-kawan tentang plastisitas otak. Jadi plastisitas otak itu yang semakin dini semakin baik dan masih cukup baiknya itu 1 sampai 3,5 tahun gitu ya. 0 sampai 3,5 tahun. Nah, kalau itu plastis, tapi 3,5 sampai 7 ya 3,5 sampai 7 tahun itu sudah mulai tidak begitu plastis lagi gitu ya. Hanya sebagian anak yang terlihat masih plastis otaknya masih fleksibel gitu ya, membuat koneksi antar saraf, dan ada yang tidak. Dan di atas 7 tahun itu sudah sangat tidak plastis gitu ya, sudah sangat sulit untuk distimulasi, sehingga sebaiknya jangan menunggu setelah 7 tahun baru diintervensi, kita baru digunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan. Makanya ada istilah kalau saya di bawah 1 tahun itu masa emas gitu ya, masa emas perkembangan otak, dan itu meskipun pendengaran gitu ya yang terpengaruh, tapi kalau tidak ada stimulasi dari pendengaran itu mempengaruhi semua bagian otak, dan itu otak itu mengkoordinasikan semua aspek perkembangan anak gitu. Jadi di bawah 1 tahun mulai diintervensi adalah masa emas, antara 1 tahun sampai 3,5 tahun itu adalah masa perak gitu ya. Nanti kalau 3,5 sampai 7 tahun itu masa perunggu, di luar itu sudah lebih sulit lagi untuk stimulasi. Nah,
Lalu kemudian apa yang terjadi ya di negara maju setelah itu ya, tadi 6-9 bulan sudah diimplan, lalu kemudian langsung auditory verbal therapy, bahkan sebelum dipakaikan teknologi pendengaran juga sudah berkonsultasi dengan certified auditory verbal therapist di sana yang jumlahnya lebih banyak ya kalau dari sisi perbandingan antara jumlah certified auditory verbal therapist dan anak-anak tunarungu lebih banyak di Australia daripada di Amerika gitu ya. Padahal Amerika AGBL Academy itu ada di Amerika, tapi jumlah rasio ininya paling bagusnya tuh di Australia jumlah certified auditory verbal therapistnya. Lalu kemudian setelah mereka terapinya itu idealnya itu sampai usia ini ya, kalau di sana sampai usia jadi sebelum sekolah gitu ya mereka masih auditory verbal therapy ini. Jadi auditory verbal therapy itu kalau menurut AGBL-nya tuh kurang lebih sampai 6 tahun 11 bulan. Jadi artinya 7 tahun ke bawah itu auditory verbal therapy kan. Nah, lalu kemudian jadi mereka bahkan sudah ada sekolah transisi gitu ya antara anak-anak ini terapi lalu kan suatu saat harus ke sekolah mainstream, jadi ada preschoolnya yang itu sudah masa transisi di mana diajari selain mendengar ucapan bahasa juga bersosialisasi dan seterusnya. Nah, ketika usia sekolah, jadi itu semua di cover pemerintah ya, implannya, alat bantu dengarnya, pemeriksaan pendengaran, semua itu terapi bertahun-tahun di cover oleh pemerintah, bahkan transportasinya di cover oleh pemerintah. Kemudian ketika sekolah, FM-nya diberikan oleh pemerintah, ya mikrofon remote microphone technology. Lalu kemudian bahkan ada teacher of the deaf ya, seperti saya ini teacher of the deaf. Teacher of the deaf kalau ada di satu kelas ada anak yang tunarungu itu mereka berhak mendapatkan support dari teacher of the deaf gitu. Lalu kemudian itu sekolah. Terus nanti saya kuliah ya, kuliah juga itu saya aja ketika pokoknya setiap misalnya dulu ya ketika saya ngambil S2 dari Australia itu atau enggak jangankan S2 lah. Ketika ada kursus, ketika ada event-event apa gitu ya yang terkait tunarungu selalu ada pertanyaan apakah ada kebutuhan khusus gitu ya, dan di situ ada pilihan-pilihan yang harus kita checklist. Apakah kebutuhan khususnya tunarungu, apakah apa atau apa. Jangankan kuliah, jangankan institusi pendidikan, institusi kursus-kursus gitu aja sudah ditanyakan apa yang bisa mereka support gitu kan. Jadi kita bisa request gitu, misalnya ini tunarungu penggunaan teknologi pendengaran, biasanya butuh caption gitu ya, mereka akan sediakan dan seterusnya. Nah, ketika kuliah apalagi gitu kan itu sudah jadi mandat pemerintah. Ketika kuliah itu disediakan bermacam-macam yang dibutuhkan oleh anak-anak ini, oleh misalnya mahasiswa ya yang tunarungu. Nah, setelah itu baru deh gitu kan mandiri dan biasanya nanti ada advokasi, maksudnya ada support group gitu ya untuk mulai dari anak-anak remaja sampai dewasa. Itu idealnya ya, itu kita berkaca dari Australia. Nah, yang ingin saya diskusikan sekarang adalah tadi kita tahu ya bahwa itu semua belum terjadi di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita cuma bisa komplain, kalau bisa, aduh di negara Australia udah gini, kita masih begini, nggak ada selesainya sih kalau cuma mengeluh gitu ya kayak ya udah muter di situ-situ aja. Nah, mungkin yang ingin saya undang adalah mungkin karena gini, pengetahuan orang tua saja ini belum rata nih ya. Pengetahuan orang tua dan profesional yang terkait masalah pendengaran, terkait teknologi pendengaran, auditory verbal therapy dan seterusnya. Ini salah satu tujuan acara ini kan untuk itu ya, memeratakan gitu, at least mengedukasi gitu tentang auditory verbal therapy dan hal-hal yang terkait. Nah, mungkin kita bisa share dulu ya sebelum nanti terakhir kita solusi apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin bisa di-share apa-apa saja yang sudah bisa kita syukuri. Ini contoh ya, misalnya BPJS sudah mengcover biaya operasi gitu. Bagi saya itu sudah luar biasa. Itu belum terjadi ketika saya memulai menjadi praktisi auditory verbal therapy di tahun 2012 ya. Saya ketika pertama memulai itu udah 10 tahun lalu, itu belum terjadi dan sekarang makin ke sini operasi implan rumah siput gitu ya sudah di cover BPJS. Itu adalah salah satu yang harus kita syukuri gitu, harus kita akui ya, jangan ngeritik gitu, hanya ngeritik pemerintah atau hanya ngomel-ngomel gitu ya, tapi melupakan yang sudah dilakukan dan lalu kemudian kita sendiri nanti mungkin punya ide-ide ya setelah ini apalagi nih yang bisa kita kontribusikan nih dari diri kita sendiri ya, dari akar rumput seperti kita. Nah, siapa dulu nih yang ingin memulai? Mungkin tadi saya
contohnya ya, sudah di cover BPJS, itu ada rumah sakit yang sudah mengcover biaya operasi, dan itu lumayan ya. Berapa Bu Verna biaya operasi kurang lebih? Mungkin masih ingat Bu Verna? Kalau biaya rumah sakit itu biasanya tergantung rumah sakitnya ya, tergantung. Tapi kalau yang BPJS tuh kayaknya 40-50 juta deh. Sekitaran itu. Tapi tergantung lagi kan, tergantung kamarnya dan segala macam. Waktu itu Shanas 80 sih. Ya. Karena kan dia di rumah sakit swasta kan. Jadi ininya 80. Tapi ya Shanas termasuk beruntung dia dapat jaminan perusahaan gitu. Jadi memang apa ya, satu hal yang saya syukuri ya. Jadi kayak memang dari awal pas ketahuan Shanas juga, jadi kan kita ngelapor ke kantor ayahnya gitu, dan itu mereka sangat support gitu. Jadi dari awal semuanya dibantu, semuanya diberikan kemudahan gitu. Jadi kayak kebetulan memang di kantor ayahnya juga terkenal akses kesehatannya juga cukup baik ya. Kayak sky is limit gitu loh gitu. Bahkan kalau mau ke luar negeri pun asal ada rekomendasi dari dokter boleh-boleh aja gitu. Jadi tapi segala sesuatunya harus ada rekomendasi dari dokter ya. Tentulah semua pasti kayak gitu, nggak bisa kalau yang sifatnya lifestyle gitu-gitu ya nggak bisa gitu kan. Dan Dan memang satu tantangan untuk anak-anak kita ini adalah anak-anak kalau yang penyakit kongenital ini kan memang tidak ditanggung asuransi ya gitu. Jadi asuransi yang mau menanggung kongenital itu ya hanya BPJS. Jadi memang betul kata Bu Eka, itu satu hal yang harus kita syukuri, walaupun sering BPJS sering gini kayak bawa ke BPJS itu tuh kayak yang sehat jadi sakit kayak gitu kan, sering ya terjadi. Ya memang maksudnya ya kita ini kan memang masih minim ya, bahkan waktu itu aku pernah baca di mana ya, Indonesia ini termasuk masih rendah loh tingkat dokternya gitu. Jadi menurut WHO itu tingkat dokter itu harus 1:1000 kalau nggak salah saya. Dan di Indonesia itu masih sedikit gitu, karena memang untuk menjadi dokter pun juga kan kuliah kedokteran itu hanya orang-orang tertentu ya bisa kuliah kedokteran kan gitu. Jadi kayak dia harus punya biaya. Besok mateni. Ya, jadi dia harus. Nanti besok ini. Iya, boleh nanti ya. Besok mateni. Iya, sebentar Bunda mau Zoom sama ayah dulu boleh? Shanas mau ikut ngobrol yuk. Selalu gitu. Ya gitu, jadi kayak ya gitu, karena setelah jadi dokter, setelah kuliah kedokteran pun kan sebenarnya banyak yang harus dilakukan. Jadi emang benar-benar, jadi setelah kuliah dokter tuh nggak bisa langsung nyari duit kan, harus ini, harus itu, dan berbeda dengan kuliah-kuliah lain. Jadi memang di Indonesia aja itu yang masih minim sekali angka profesi dokter itu masih rendah gitu. Jadi nggak usah kita ngomongin yang lain, nggak usah kita ngomong soal masih itu memang itu aja ya kebutuhan dasar gitu, kebutuhan dasar angka profesi dokter di negara kita aja itu masih rendah. Makanya di Indonesia itu masih satu dokter praktek sampai 3-4 rumah sakit kan gitu. Jadi akhirnya kayak ke dokter itu nunggunya itu luar biasa lamanya gitu, pasti gitu, karena jadwal dokter jam 4, dokternya baru masuk jam 5, karena ya dia habis dari rumah sakit sana, habis dari rumah sakit sini gitu. Dan itu memang itu satu hal yang jadi tantangan juga gitu. Apalagi kita ngomongin soal jaminan asuransi gitu, kita juga di Indonesia ini kan juga masih belum menganggap bahwa asuransi itu satu hal yang penting gitu ya. Ditambah lagi kalau untuk anak-anak kongenital memang nggak ditanggung sama asuransi. Nah itu tantangan yang luar biasa nih gitu. Nggak ada memang asuransi yang mau nanggung kongenital, itu nggak ada gitu. Mau ini. Oh ya, nanti ya, besok ya. Besok ya. Mau ke Indomaret, Pak Shanas? Mau ke playground. Mau kemana tuh? San, coba ditanya Bu Eka, San mau kemana? Mau ke playground ini. Mau playground apa? Ayon Tanjung Barat. Ayon Tanjung Barat katanya. Spesifik banget. Tuh, jadi ya gitu sih. Jadi memang itu salah satu tantangan kita ya. Jadi kayak ya jadinya susah memang gitu. Jadi makanya dimaklumi memang ya. Tapi ya itu yang kita bisa syukuri, kayak ya paling tidak BPJS mau nih nanggung kongenital. Memang tidak semua, tapi dari kayak biaya operasi kan itu lumayan ya gitu. Biaya operasi aja sampai 50, 60. Pegan Ayon Tanjung Barat. Iya, sebentar. Iya, dan itu lumayan.
Itu sih kalau menurutku. Dan ini ya Bu, memang beberapa perusahaan tadi betul seperti Bu yang share tadi, sudah ada yang mengcover ya, maksudnya membantu mengcover kalau ada pegawainya yang memiliki anak tunarungu dan butuh implan, butuh alat bantu dengar, butuh terapi bertahun-tahun dan seterusnya. Nanti saya akan sebutkan ya beberapa perusahaan, tapi Bu berkenan share nggak perusahaan apa misalnya ayahnya atau mungkin perusahaan namanya ya? Kalau suamiku kerjanya di SKK Migas. Oke. Jadi di sana memang cukup baik ya jaminan kesehatannya gitu untuk keluarga. Cuman memang sekarang aturan terbaru untuk implan koklea itu hanya di cover 50% untuk keluarga gitu, bukan karyawan, kecuali yang karyawannya itu baru 100%. Kalau ini dianggap kan alat kesehatan, memang alat kesehatan sih ya, kan kayak implan koklea, hearing aid itu kan alat kesehatan gitu. Alat kesehatan itu hanya 50% sekarang untuk keluarga gitu. Tapi selebihnya ya alhamdulillah ke cover selama ada anjuran dari dokter gitu. Jadi kayak misalnya butuh terapi gitu kan, jadi harus ada dari dokter, misalnya dokter terkait, dokter THT atau dokter apa gitu mengatakan bahwa anak ini membutuhkan terapi ini gitu, atau apapun lah gitu. Selalu harus ada rekomendasi dari dokter. Ya. Dan ini mungkin ada yang belum tahu ya bahwa itu bisa ya gitu ya, bisa mengajukan ke perusahaan. Jadi menurut saya ini salah satu yang bisa kita syukuri dan bisa kita share gitu ya, sehingga yang lain bisa mencoba juga gitu ya ke tempat bekerjanya masing-masing. Di antaranya saya pernah punya pengalaman ya dulu, saya lupa persisnya tahun berapa, di awal-awal saya praktik itu ada yang datang ke kami ke Rumah Sakit Indonesia, lalu punya anak kembar atau tunarungu dua-duanya dan membutuhkan implan gitu ya. Terus begitu nanya harga implan mereka langsung nangis gitu ya, si ibunya tuh nangis. Terus kemudian kita kan cari solusi gitu, terus kita tanya kalau Bapak Ibu di mana bekerja? Kalau Ibu katanya saya di rumah saja kan, ibu rumah tangga. Lalu kemudian kalau Bapak di Telkom katanya. Terus tapi suami saya katanya bukan di kantornya Bu, di lapangan aja gitu kan. Terus nggak apa-apa kita coba gitu kan. Terus kemudian kita coba buat surat pengantar dari Rumah Sakit Indonesia ya, menjelaskan kebutuhannya apa. Lalu orang tuanya ini, si ibunya ini ya apa namanya, suaminya buat surat gitu ya, menyampaikan surat dari kami, lalu kemudian alhamdulillah tuh di cover tuh ya, mulai dari biaya implannya untuk berarti itu 4 ya, karena ini kan kembar nih anaknya, 4 implan rumah sikut, lalu kemudian operasinya, terapi bertahun-tahun sampai mereka sekolah umum gitu ya, jadi semuanya di cover, di reimburse gitu. Jadi itu salah satunya ya, Telkom. Lalu kemudian terus ada lagi, ini cerita yang bagus lagi ya, ada Bridgestone ya kalau tidak salah ya, seingat saya ada klien Rumah Sakit Indonesia, salah satunya bekerja di Bridgestone Karawang ya kalau tidak salah Bridgestone itu. Lalu kemudian ini yang lucu, ini suami istri gitu ya, sebetulnya suaminya nih yang bekerja di situ gitu kan. Kita udah buatkan surat pengantar gitu. Si bapaknya tuh menyerahkan ke atasannya, tapi atasannya tuh ini kayaknya nggak bisa gitu kan, udah dibalikin lagi tuh surat itu ya. Kayaknya ini susah deh, nggak akan bisa, udah dibalikin. Nah, kalau misalnya yang mungkin yang tidak gigih udah aja gitu kan, terima gitu kan. Tapi ini untungnya si istrinya gigih. Aduh Bang, maksudnya ayo kita usahain lagi gitu, walaupun ditolak yang salah satu atasan, kita coba cari tahu lagi, kita gali lagi. Nah, jadi walaupun sudah ditolak itu, ibunya cari-cari tuh, padahal yang bekerja ini suaminya ya, ibunya cari-cari info gitu kan, kesana kemari, akhirnya mencobalah gitu ke atasan yang lain gitu ya, ke orang-orang yang lain. Terus sampai betulan berhasil gitu ya, di cover implannya, terapinya bertahun-tahun, operasinya dan seterusnya. Jadi ini ya contoh ya bahwa kadang-kadang kita udah selangkah lagi gitu kan menuju kesuksesan gitu. Jadi jangan mundur, jangan menyerah ketika mulai ada kesulitan gitu ya. Jadi macam-macam. Ada yang pokoknya ajaib-ajaib lah yang saya dengar itu ya, cerita-ceritanya. Ini untuk memotivasi kita bahwa it's possible gitu ya, kalau misalnya kita yakin gitu bahwa ini bisa. Ada yang misalnya tuh tadinya menggunakan implan yang ini ya, memang sudah saat itu dari sebuah negara yang itu tidak dikeluarkan lagi gitu kan. Kemudian jadi artinya itu juga agak ini ya, maksudnya agak
tidak seperti implan lainnya gitu, ada hanya satu single channel gitu. Terus tiba-tiba dia ini mohon dikoreksi ya kalau ada kekeliruan nih, kalau ada yang mendengar ini yang orang tua dari anak ini, lalu kemudian saya ada kesalahan ketika share, boleh dikoreksi. Jadi itu dia tidak sengaja dia sedang berobat ke sebuah rumah sakit gitu, terus kemudian dokter THT-nya tuh nggak ngerti kenapa ada semacam di telinga tengahnya tuh kayak ada benda asing gitu kan. Ya Allah.